Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Krisna akan menjelaskan tentang mata kuliah komunikasi antar budaya. Kali ini adalah pertemuan kita yang kedua. Saya akan mencoba memberikan penjelasan kepada teman-teman tentang pengertian komunikasi antar budaya. Kita mulai ya untuk pembelajaran kita ya. Oke. Nah, di sini ada pengertian komunikasi antar budaya dari beberapa ahli, tapi saya hanya mengambil kesimpulannya saja. Yang pertama itu dari Stewart ya. Beliau mengatakan bahwa komunikasi antar budaya ini adalah komunikasi dari orang-orang yang berbeda budaya. Jadi sudah jelas ya, artinya menurut Stewart ya, kalau komunikasi antar budaya itu adalah yang berbeda budaya. Jadi kayak misalnya saya dari Jawa, mbaknya dari Padang, itu udah pasti komunikasi antar budaya. Terus saya dari Indonesia, masnya dari Amerika, udah pasti ya komunikasi antar budaya. Itu sementara menurut Stewart yang tadi ini. Kemudian di sini juga masih menurut Stewart itu ada perbedaan sosioekonomi, artinya sosial dan status ekonomi. Jadi gini, kalau kita statusnya pendidikannya beda, saya S3 misalnya, sementara teman-teman baru akan S1, itu otomatis sudah beda budaya. Kenapa? Pola pikir kita beda, iya nggak sih? Gitu kan? Terus cara penyampaian kita beda, ya kan? Terus gini, teman-teman berkomunikasi dengan keponakannya, beda nggak? Beda kan? Kayak misalnya mbaknya ngomong sama ponakannya, pasti kan ngomongnya gini kan, mau ikut tante nggak jalan-jalan, ya kan? Tapi kalau sama teman bilangnya gini, kita jalan-jalan yuk, gitu, kita hangout yuk, kita healing yuk, gitu. Anak SD mungkin ya, maksudnya yang nggak tahu bahasa istilah kalian yang remaja milenial, pasti tante healing apaan sih, nggak ngerti gitu ya kan? Nah itu artinya sudah ada perbedaan budaya. Terus gini, antara kalian dengan orang tua itu sudah pasti juga komunikasi antar budaya. Karena apa? Orang tua kalian ketika seumur kalian itu nggak kenal gadget, ya nggak sih? Zaman dulu nggak ada gadget. Zaman dulu itu hanya telepon biasa. Itu pun dulu awalnya telepon ada di Indonesia, boleh dibilang hanya orang-orang tertentu yang punya telepon. Boleh dibilang orang kaya ya, gitu. Wih, di rumahnya ada telepon loh, gitu kan. Bentuk teleponnya yang berat banget tuh, yang dari besi ya, yang zaman dulu gitu. Yang kalau terus srek gitu kan ya. Kalau sekarang kan serba cepat ya. Itu sudah menunjukkan bahwa komunikasi antar budaya. Sampai di sini paham teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Kemudian di sini selanjutnya adalah menurut si Hamid, ini bukan orang Indonesia ya, namanya aja Hamid. Beliau mengatakan bahwa komunikasi antar budaya itu adalah human flow across national boundaries. Artinya gini loh, kalau kita ikut konferensi internasional gitu kan, kemudian kita juga ketemu dengan orang-orang berbagai bangsa, otomatis kita sudah melakukan komunikasi antar budaya. Karena apa? Kita hanya pakai satu bahasa, yaitu bahasa internasional, bahasa Inggris. Terus kalau misalnya gini, ada negara lain, Korea misalnya, dia nggak ngerti bahasa Inggris, tapi dia pakai headset kan, yang ada terjemahannya. Jadi di situ ketika ada kayak PBB ya, PBB itu kan sering rapat ya, terus sering pertemuan. Nah itu dia boleh dibilang disitulah benar-benar terbentuknya komunikasi antar budaya. Bahkan di malam-malam tertentu tuh delegasi dari PBB menampilkan karya-karya tertentu dari negaranya, gitu kan. Mungkin tahun ini Indonesia bawa Bali dan Jawa, nanti berapa tahun kemudian bawa Sulawesi dan Sumatera. Jadi mereka masing-masing memperkenalkan kebudayaannya. Terus gini, apakah baju muslim di Indonesia itu sama dengan di luar negeri? Enggak kan? Beda ya. Coba lihat yang di Arab. Yang di Arab itu nggak kenal nih kayak kita rock and blues, terus mbaknya dengan celana, gitu, terus modif-modif yang pakai tunik. Kalau di Arab, negara-negara Arab semuanya gamis. Terus
semuanya yang serba longgar gitu. Jadi perbedaannya di situ. Tapi sama-sama menunjukkan bahwa kita sama-sama muslim gitu kan. Terus di Malaysia juga beda. Malaysia itu hampir sama dengan Arab, tapi mereka pakai baju kurung, nggak lebar-lebar. Tapi mereka agak longgar, tapi nggak terlalu lepas body ya. Gitu. Nah itu juga menunjukkan kalau orang melihat oh dia Islamnya Melayu, itu sudah menunjukkan perbedaan seperti itu. Oke, sampai di sini paham teman-teman atau ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Oke, saya lanjut ya. Terus di sini di komunikasi antar budaya itu apa sih yang kita lakukan, gitu kan? Yang pertama ini adalah ada negosiasi. Negosiasi itu kayak kita rembukan ya, kita diskusi. Kita mau jalan kemana, gitu kan? Saya mau ke jalan ke sini yuk. Ketika negosiasi itu tidak terjadi kepemahaman yang sama, nggak akan terjadi yang kita jalan sama-sama. Misalnya kita satu kelas, ada yang mau ke MM, ada yang mau ke Sumarekon, ada yang mau ke Galaxy, nggak akan terjadi. Yang ada adalah 3 kelompok ini masing-masing beda-beda jalannya kan. Tapi kalau satu tujuan, kita maunya rukun nih semuanya, ya udahlah kita sama-sama ke MM semuanya. Itu yang disebut dengan negosiasi, di mana kita menyatukan semua perbedaan yang ada untuk menjadi satu tujuan yang sama. Nah, kalau di dalam komunikasi antar budaya, ketika tidak ada pemahaman yang sama, misalnya gini, saya ambil contoh gini, di Sunda sama Jawa ada sama kata-kata yang artinya yang disebut itu atos. Kalau di Sunda atos itu sudah. Kalau di Jawa, kebetulan saya Jawa Tengah ya, atos itu keras, ya kan? Terus ada orang nih nanya antara si Sunda sama si Jawa, gitu. Ini dimakan ya kuenya atos gitu. Gitu kan dia bilang sudah. Enak nggak? Orang atos katanya bilang gitu. Jadi masing-masing beda persepsi walaupun satu kata yang sama gitu. Terus orang itu gini, gimana sih katanya mudah, tapi kok dia bilang atos, gimana saya mau makan? Oh tadi katanya atos gitu kan. Nah kalau salah satunya nggak paham bahwa kita beda suku, itu akan terjadi perselisihan. Biasanya kita akan bertanya, emang maksudnya kamu atos itu apa misalnya? Oh kalau di saya mah atos itu sudah gitu. Terus yang lain lagi ini banyak hanya kalau di saya atos itu keras gitu. Oh ya udah nggak nyambung. Ya udah kita pakai bahasa Indonesia kalau kita ada di Indonesia. Nah itu yang disebut dengan negosiasi di dalam komunikasi antar budaya. Kemudian di sini yang kedua, pertukaran sistem simbol. Kalau di Indonesia orang meninggal itu ada bendera kuning kan ya. Tapi kalau di Cina, orang Cina itu mereka pakai bendera putih. Kalau kita kan kertas minyak yang kuning ya. Kalau mereka kain putih gitu. Kemudian kalau kita datang ke orang Cina yang meninggal itu, yang tandanya keluarga itu adalah mereka pakai kaos oblong. Terus sininya saya lupa deh, kita kiri atau kanan itu kita hitam. Berarti dia adalah keluarga terdekat. Entah itu ayah, ibu, kakak, adik atau iparan gitu. Kenapa mereka begitu? Karena di beberapa orang Cina itu mereka gini menunjukkan bahwa mereka sedang sedih, sedang duka. Jadi buat orang Cina kaos oblong itu adalah kaos yang termurah harganya. Jadi buat apa saya menunjukkan bahwa saya Cina yang mahal, yang kaya gitu ya, tetap mereka menggunakan kaos yang oblong. Itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar dalam keadaan duka yang mendalam. Kalau duka yang mendalam itu artinya hati kita rendah banget ya. Maksudnya bukan kita terus kamu rendah gitu, bukan. Tapi maksudnya itu kita dalam keadaan yang benar-benar terpuruk. Gimana sih kehilangan orang yang kita sayang gitu, karena itu yang menunjukkan gitu. Kemudian kalau di non muslim beda lagi.
non muslim itu bedanya adalah mereka ada nyanyi-nyanyi, ya kan? Itu menunjukkan bahwa mereka sedang berbuka. Dan nyanyinya bukannya pasti nyanyian di gerejanya yang tertentu lagunya, gitu ya. Kalau di Islam kan kita ngaji, yasinan, gitu ya. Oke, kemudian di sini ada pembimbing perilaku budaya. Artinya gini, kita biasanya kalau ke negara lain kita ada tour guide-nya kan. Nah itu yang dibilang pembimbing. Tour guide itu biasanya adalah orang yang benar-benar paham dengan nilai-nilai budaya dari negara tersebut yang kita datangi. Kadang-kadang sih kita boleh ya keluar negeri sendiri, tapi kita akan gagal paham gitu loh. Ini maksudnya gimana sih? Ini maksudnya gimana sih gitu. Apalagi kalau kita ke Thailand, kita nggak paham ya makanan yang halal sama yang enggak, karena mereka jadi satu gitu loh. Dan kalau kita nggak ada tour guide-nya, hati-hati kita bisa kejeblos. Walaupun kita kalau nggak sengaja ya itu kan dikatakan bisa dimaafkan ya, tapi lebih baik kita menghindari. Kemudian di sini ada hakikat antar komunikasi antar budaya. Ada yang disebut dengan enkulturasi. Enkulturasi itu adalah proses di mana saya ini mentransmisikan atau mentransfer nilai-nilai budaya dari nenek moyang saya ke anak-anak saya. Nanti kalau kalian udah nikah ke anak-anak kalian. Itu yang disebut dengan enkulturasi. Kemudian di sini ada akulturasi. Kalau akulturasi itu adalah ini dia apa? Sekelompok orang atau imigran, dia akan dipengaruhi oleh budaya lain. Contohnya gini, saya orang Jawa. Ketika saya pindah ke Padang, apakah saya akan membawa kesukuan saya yang Jawa? Enggak kan? Saya pasti akan beradaptasi dengan adat istiadat di Padang. Gimana sih saya harus berperilaku untuk memakai baju yang sopan secara keagamaan? Misalnya gini, di Jawa tadinya saya udahlah yang penting pakai jilbab dan sebagainya, tapi di Padang mayoritas nggak boleh pakai celana panjang. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Mbak Aliza? Ya? Sudah cukup? Oke, teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini perkuliahan kita tentang komunikasi antar budaya. Insya Allah nanti kita praktekkan ya di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita melihat ibu-ibu nih lagi nasehatin anaknya, kalau dulu zamannya ibu nggak boleh gini-gini. Oh, dia itu lagi kulturasi yang tadi kan, menurunkan budaya-budaya dari generasi ke generasi. Tapi kalau kita pindah ke tempat lain beradaptasi, kita sedang melakukan akulturasi ya. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di perkuliahan kita yang kedua ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang mungkin agak keserimpet ya dalam memberikan penjelasan. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf kalau ada kata-kata saya, dan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Nasrul minallah wa fatul qorib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.